Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai siklus hidrologi atau siklus air. Yang pertama oleh saya sendiri yaitu Lady Diana. Siklus hidrologi atau siklus air merupakan sirkulasi air yang menggambarkan pergerakan molekul air dari bumi ke atmosfer atau dari atmosfer ke bumi yang melewati 3 proses utama yaitu evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Evaporasi merupakan proses penguapan air dari berbagai sumber air yaitu seperti danau, sungai, dan sebagainya. Kondensasi merupakan proses pengembunan, dan presipitasi merupakan proses di mana ketika awan mencapai titik jenuh dan tidak bisa menampung air lagi akan jatuh sebagai hujan. Nah, siklus hidrologi ini terdapat 3 macam. Yang pertama siklus pendek, sedang, dan panjang. Siklus pendek diawali dengan proses evaporasi yaitu penguapan air ke atmosfer dan mengalami proses kondensasi yaitu pengembunan. Lalu akan mengalami proses presipitasi yang jatuh menjadi air hujan di laut. Yang kedua, proses siklus hidrologi sedang diawali dengan proses evaporasi yaitu penguapan air laut ke atmosfer. Lalu ketika sudah di atmosfer dan mengalami proses kondensasi, uap air akan dibawa ke daratan dan akan turun sebagai hujan yang disebut dengan presipitasi di daratan tersebut. Lalu air yang jatuh tersebut akan diserap oleh tanah dan sebagian juga akan disalurkan kembali ke berbagai saluran air dan kembali lagi ke laut. Yang terakhir yaitu siklus hidrologi panjang. Diawali dengan evaporasi dan kondensasi air laut ke atmosfer. Lalu ketika sudah menjadi awan, awan tersebut akan dibawa ke daratan yang lebih tinggi. Dan karena faktor ketinggian, air tersebut akan berubah menjadi salju dan akan jatuh ke bumi, dan setelah itu akan mengalami pencairan. Jadi salju tersebut akan cair dan terus sebagai hujan dan kembali lagi ke laut. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan siklus hidrologi. Siklus hidrologi adalah sirkulasi air dari dataran bumi menuju atmosfer bumi dan dari atmosfer bumi kembali lagi ke dataran bumi. Siklus hidrologi terbagi menjadi 3, yakni siklus pendek, yang kedua siklus sedang, dan yang terakhir itu adalah siklus panjang. Pada siklus pendek, tahapannya air akan mengalami evaporasi atau penguapan, yang kedua mengalami kondensasi, kemudian mengalami presipitasi atau turunnya hujan di lautan tersebut, di perairan tersebut. Yang kedua itu ada siklus sedang. Siklus sedang tahapannya sama, evaporasi dulu, penguapan, kemudian kondensasi, pembentukan awan. Yang membedakan ada adveksi. Adveksi adalah proses di mana tertiupnya awan oleh angin ke daerah daratan. Kemudian dari siklus adveksi menuju presipitasi atau turunnya hujan. Setelah turunnya hujan, air tersebut mengalami infiltrasi atau penyerapan ke dasar tanah, atau bisa juga langsung turun ke lautan, ke perairan. Yang terakhir itu ada siklus panjang. Siklus panjang tahapannya yang pertama evaporasi, kemudian kondensasi, kemudian adveksi. Adveksi di siklus ini awan bergerak melalui tempat yang lebih tinggi atau yang suhunya lebih rendah. Kemudian awan tersebut melakukan proses selanjutnya yaitu presipitasi, tapi berbeda dengan siklus pendek dan juga siklus sedang. Pada proses presipitasi kali ini, hujan yang turun berupa kristal es, yakni yang disebut juga sebagai salju. Kemudian salju itu akan membentuk suatu pegunungan yang dinamakan gletser, dan gletser itu pada akhirnya akan mencair karena suhu yang panas, kemudian kembali menjadi air. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang siklus hidrologi. Siklus hidrologi ini adalah sirkulasi air yang mengalami pergerakan dari bumi ke atmosfer atau sebaliknya. Siklus hidrologi ini tidak pernah berhenti karena prosesnya selalu berulang. Siklus hidrologi dibagi menjadi 3 proses utama, yaitu ada evaporasi atau transpirasi, ada kondensasi, dan terakhir ada presipitasi.
hidrologi dibagi menjadi 3 siklus, yaitu ada siklus pendek, sedang, dan panjang. Siklus hidrologi pendek diawali dengan evaporasi atau penguapan dan kemudian membentuk awan atau kondensasi, dan kemudian terjadilah presipitasi atau turunnya hujan. Kemudian siklus hidrologi sedang pertama-tama mengalami evaporasi atau penguapan, kemudian kondensasi, tetapi di sini mengalami adveksi atau perpindahan awan yang disebabkan oleh perbedaan tekanan. Yang membedakan di sini presipitasinya tidak terjadi di air laut, tetapi di darat. Kemudian yang terakhir ada siklus hidrologi panjang. Siklus hidrologi panjang pertama mengalami evaporasi atau penguapan, kemudian mengalami sublimasi atau perubahan air menjadi awan yang mengandung kristal es. Kemudian awan tersebut akan mengalami adveksi yang berpindah ke tempat yang lebih tinggi. Kemudian turun hujan, tetapi hujannya adalah salju. Salju tersebut akan menumpuk dan akhirnya membentuk gletser. Pada akhirnya gletser tersebut akan mencair yang kemudian diserap oleh tanah yang disebut proses infiltrasi dan akan kembali ke air laut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang siklus hidrologi. Siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang terjadi dari permukaan tanah ke atmosfer. Begitupun sebaliknya yang terjadi secara berulang-ulang. Siklus hidrologi terbagi menjadi 3, yaitu siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Siklus pendek ada terjadi dari air laut, lalu ada terjadinya evaporasi ke atas, yaitu penguapan, dan dilanjutkan dengan kondensasi. Kondensasi itu adalah sebuah pengembunan, lalu terjadilah awan, dan ada terjadinya presipitasi, itu turunnya hujan ke bawah laut. Lalu yang kedua adalah siklus sedang. Siklus sedang adalah sama seperti tadi, yang pertama evaporasi, lalu kondensasi. Nah di sini tuh ada adveksi yang terjadi karena tiupan angin ke daratan, lalu terjadi presipitasi di daratan tersebut. Nah yang ketiga siklus panjang. Siklus panjang itu adalah terjadinya evaporasi, lalu kondensasi, lalu terjadinya adveksi ke atas, ke gunung, lalu turun salju. Nah salju itu menumpuk, lalu terjadi gletser, terus turun dan mencair, kembali lagi mengalir ke laut. Selanjutnya saya akan menjelaskan siklus hidrologi. Siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang terjadi di permukaan bumi, ke atmosfer atau sebaliknya secara terus-menerus. Siklus hidrologi mengalami tiga proses atau tahapan utama, yaitu evaporasi atau penguapan air, kondensasi pengembunan air laut, presipitasi atau proses jatuhnya air laut. Siklus hidrologi dibagi menjadi 3, siklus pendek, siklus sedang, siklus panjang. Siklus pendek dimulai dari penguapan air laut menjadi awan, kemudian terjadinya hujan di daerah laut. Sedangkan siklus sedang, penguapan air laut yang menjadi awan, kemudian terbawa angin ke dataran, kemudian terjadinya hujan di dataran, dan airnya tersebut ada yang terserap ke dalam tanah dan ada juga yang mengalir ke laut melalui sungai. Sedangkan siklus panjang, prosesnya yaitu penguapan air laut, kemudian menjadi awan, dari awan terbawa oleh angin ke dataran tinggi, dan kemudian turun hujan yang berupa salju. Kemudian salju itu bertumpuk dan menjadi gletser. Gletsernya tersebut mencair. Kemudian ada yang terserap ke dalam tanah dan juga ada yang mengalir lagi ke laut. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.